Ini saya akan menjelaskan mengenai korupsi. Apa sih korupsi itu? What is corruption? The definition of corruption is an act of abusing public trust with its authority to tend to gain electoral advantage. The elements of corruption are gain wealth above the authority, using the opportunity, enrich yourself, others, and your own corporation, and also harm the state's finance or the country's economy. Korupsi adalah tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan pidana korupsi, sedangkan korupsi adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat ataupun negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum, mengutamakan kepentingan keluarga atau korninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ada beberapa jenis-jenis korupsi, yaitu memberi atau menerima hadiah atau janji, atau juga bisa disebut dengan penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, dan juga menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabot atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dampak dari korupsi itu perlu diketahui. Dampak jangka panjang korupsi selain kerugian negara ialah masyarakat menderita kekurangan kualitas perhatian dalam berbagai bidang, baik itu pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan kemunculan korupsi di suatu birokrasi, yaitu pemimpin memiliki mental tidak bertanggung jawab, pemimpin memiliki mental selalu ingin mendapatkan keuntungan material, kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. Sanksi bagi tindakan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sebagai mahasiswa untuk pemberantas korupsi, yaitu sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritis peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki karakteristik intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan karakteristik tersebut, peran mahasiswa sebagai agen of change yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mengkritis kebijaksanaan yang koruptif, dan menjadi watchdog bagi lembaga-lembaga dan penegak hukum. Cara mencegah korupsi yaitu: pertama, sosialisasi dan edukasi berbisnis tanpa suap kepada pelaku bisnis dan sektor swasta. 2. Penyusunan buku petunjuk anti korupsi bagi pelaku bisnis dan sektor swasta. Ketiga, kampanye gerakan anti korupsi. Keempat, penandatanganan fakta anti suap pada setiap kontak bisnis. 5. Implementasi sistem pengelolaan anti suap dan website blurring system. Pencegahan yang dilakukan oleh KPK bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan bahaya korupsi, sehingga menciptakan Indonesia bebas korupsi dan lingkungan masyarakat yang intoleran terhadap korupsi. Membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri dengan ritus-ritus hanya akan berarti membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang makin melaju.
Kami sebagai mahasiswa mahasiswa menolak korupsi untuk Indonesia gemilang.